Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sancaka Demokrasi. Baik sahabat KPU Kabupaten Bima, sudah sekian lama khususnya tahun ini saya tidak melakukan podcast lagi, dan baru di akhir tahun ini saya berkesempatan untuk podcast dengan narasumber yang berkesempatan hadir pada saat ini, yaitu dari bapak-bapak dari Bakesbang Pol Kabupaten Bima. Baik, kita sapa dengan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Aidin SH.MH. Selamat pagi Pak Aidin. Ya, selamat pagi menjelang siang. Siang. Baik Pak Aidin ini adalah sekretaris Bakesbang Pol Kabupaten Bima. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Zainuddin SS, Kabid Pengembangan Politik Fasilitas Parorpol, Ormas dan Pemilu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sahabat KPU Kabupaten Bima, pada kesempatan ini kami akan membahas sedikit tentang apa sih keterkaitan kerja Bakesbang Pol dengan KPU. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, sebelum itu kita rileks dulu ya Pak Aidin ini, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang resmi kalau menurut saya Pak. Saya ingin memperkenalkan juga, ini Bapak Aidin ini adalah orang lama di KPU. Dia dulu pernah jadi Kasubag Teknis, lantas dari Kasubag Teknis terus lanjut naik sebagai sekretaris KPU dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Nah, jadi selama itu dia berada di KPU. Jadi jam terbang pengalaman-pengalamannya di KPU juga jangan ditanya lagi Pak ya. Sudah hafal mati Pak ya, sarjana kepemiluan. Ya. Dan Pak Zainuddin SS ini juga adalah mantan sekretaris Panwaslu tahun 2009. Ya. Oh ya, ini sama-sama penyelenggara. Ya, sama-sama mantan penyelenggara. Dan dipertemukan kembali di Bakesbang Pol. Insyaallah. Baik Pak, kita ini dari KPU Kabupaten Bima ingin mempertanyakan sedikit agar sahabat KPU Kabupaten Bima yang memang sangat eksis menonton channel YouTube kami agar saling tahu ini peran dan wewenang Bakesbang Pol dalam pemilu. Ini peranan seperti apa yang Bakesbang Pol melekat dengan KPU? Oh ya, saya dulu Pak Jan ya. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi acara ini. Peran Kesbang Pol dalam hal dan menghadapi pemilu 2024 itu sangat berperan. Kita bahas dulu dari segi dasar hukumnya, dasar hukum kewenangan Kesbang Pol. Dasar hukum kewenangan Kesbang Pol itu jelas tercantum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di pasal 434. Di sana bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib memberikan bantuan dan memfasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan pemilu. Contohnya begini, mulai dari memfasilitasi anggaran untuk pilkada dulu. Kan leading sektornya pemerintah daerah dalam hal pemilu kan Kesbang Pol. Selanjutnya masalah sarana untuk kelancaran pelaksanaan pemilu itu di tingkat kecamatan dan desa. Kecamatan itu dari personilnya, dari pinjam pakainya kantor-kantor sekretariat PPK-nya, itu banyak sekali. Jadi bukan berarti maksudnya pemerintah dalam hal ini Kesbang Pol intervensi, bukan. Itu kewenangannya. Yang kedua, Permendagri nomor 61 tahun 2011 terkait pedoman, pemantauan, pelaporan, evaluasi, perkembangan politik di daerah. Jadi di situ tupoksi Kesbang itu secara nasional itu sangat berperan sekali dalam hal pemilu ini, karena pemilu ini kan peserta intinya itu adalah partai politik. Kesbang Pol ini adalah pembina partai politik selain dari kegiatan pemilunya. Jadi bukan intervensi, tapi memang ada kewenangan secara yuridis. Terus perannya di sini
terutama terkait dengan menghadapi pemilu 2024 yang pemilunya dalam setahun itu, pemilu mulai dari pemilu legislatif, pilpres, pilkada, ini kan sangat membutuhkan pikiran, tenaga yang banyak di KPU. Jadi benar sekali hasil rapat DPR Komisi 2 DPR RI, KPU, Mendagri dan Bawaslu itu, bahwa sebagian kegiatan sosialisasi yang biasanya selama ini dilaksanakan oleh KPU itu sudah beralih sebagian ke Kesbangpol. Nah, kalau dipresentasikan itu 30-70% lah terkait masalah pendidikan politiknya. Hanya ke pendidikan politik saja. Pendidikan politik, sosialisasinya. Kalau masalah PMI nggak boleh, itu ranahnya KPU. Hanya sebatas ke berhubungan dengan partai politik. Ya. Itu terkait dengan peran dan kewenangan. Iya, perannya ya. Ya. Sudah bisa menggambarkan paling tidak gambaran kecil antara korelasi Kesbangpol dengan KPU terkait dengan peran dan kewenangan. Baik, untuk selanjutnya bentuk kemitraan. Saya bisa bergeser ke Bapak Zainuddin atau masih mau melanjut ke Pak Sekretaris? Mungkin Pak Jai dulu. Ini ya kabinnya. Nanti bisa tambahkan nanti ya. Iya, bentuk kemitraan. Kita membahas tentang bentuk kemitraan. Kemitraan yang mungkin sekarang kan belum masuk ke tahapan yang yang signifikan gitu. Paling kami juga tahapan di KPU ini kan paling yang sedang berjalan sekarang bagian data tentang data pemilih berkelanjutan. Ini kemitraan mungkin yang yang menonjol mungkin Pak ya. Yang saat ini yang sudah ada Kesbangpol persiapkan. Oke. Baik. Terima kasih. Memaknai penyelenggaraan hajat negara itu harusnya komprehensif. Jadi bukan aspek-aspek teknis saja yang perlu kita siapkan. Nah, karena terkadang jauh lebih dominan hal-hal yang sifatnya non teknis itu lebih berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan aspek-aspek teknis. Nah, antara Kesbangpol dan KPU selaku penyelenggara, saya kira ranahnya sangat jelas. Nah, pertama, sama-sama harus kita pahami lebih awal. Tadi Pak Sekretaris sudah menyampaikan, ya, Kesbangpol itu mesti menjamin iklim yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan hajat negara sebesar seagung pemilu. Nah, pemilu dalam segala konteks maksud saya. Nah, di Kesbang ada Cipkon, cipta kondisi. Jadi Kesbang mesti berperan di sini bagaimana bersinergi dengan semua elemen untuk menjamin situasi dan kondisi yang kondusif itu dalam rangka penyelenggaraan aspek-aspek teknis yang menjadi ranah kewenangan dari KPUD. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks pendidikan politik, tadi sudah juga digambarkan bahwa Kesbang juga memiliki kewenangan. Nah, karena saya yakin kita semua memiliki tanggung jawab moral yang utuh, tanggung jawab normatif yang utuh, agar penyelenggaraan pemilu itu bisa berhasil dan beradab. Lancar tanpa. Ya. Di Bima tahu sendiri bagaimana ketika pemilu. Nah, salah satu itu yang menjadi misi utama Kesbang, mental, moral, berpolitik. Nah, gimana partisipasi aktif gitu, karena memang kita paham pemilu itu adalah sebuah media dalam rangka mengakomodasi hak dan potensi politik kerakyatan. Nah, gimana hak dan potensi politik ini bisa berjalan normatif, beradab, berhasil itu, serta prosesnya dari awal hingga akhir berjalan sesuai dengan keharusannya.
Bukan dalam arti mengawasi yang seperti apa, cuma memang hanya menjalankan wewenang dan peran ini. Siap, siap. Nah, tadi kembali gitu, sinergi itu dalam konteks cipta kondisi agar aspek-aspek teknis ini bisa diselenggarakan dengan baik dan kemudian berimplikasi baik dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa, bernegara, dan berdaerah. Gitu. Baik Pak, sejauh ini kita cukupkan dulu bahas mengenai peran dan wewenang bentuk kemitraan, karena kita kan kembali lagi sesaat lagi setelah iklan layanan masyarakat yang satu ini. Tetap stay di channel YouTube KPU Kabupaten Bima. Oke, kita jeda.